Halo teman-teman, punya wajah tampan, tubuh berotot, dan rasa percaya diri setinggi langit memang jadi ciri khas Johnny Bravo. Tapi gimana jadinya kalau semua itu justru menyeretnya ke dalam serangkaian kekacauan? Mulai dari pura-pura jadi superhero demi memikat hati guru cantik, terdampar di tengah hutan dan dikejar binatang liar, sampai harus berhadapan dengan seekor beruang gila yang mengaku sebagai penguasa waktu. Kira-kira bakal sapes apa nasib Johnny Bravo kali ini? Apakah dia berhasil lolos dari semua masalah itu atau malah membuat kekacauan yang lebih besar lagi? Kalau penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya di Tayang Kembali. Cerita dimulai saat Johnny Bravo tak sengaja bertemu dengan Little Suzy yang sedang berjalan menuju sekolahnya. Little Suzy kemudian merayu Johnny Bravo untuk datang ke kelasnya dan bertemu dengan sang guru yang cantik bernama Miss Babe. Terpikat dengan panggilan guru cantik, Johnny Bravo tanpa pikir panjang langsung setuju ikut ke sekolah. Setibanya di kelas, suasana sedang berlangsung acara untuk bakat. Little Suzy dengan percaya diri memperkenalkan Johnny Bravo kepada seluruh isi kelas sebagai superhero terkuat di dunia bernama Bravo Man. Melihat kepolosan anak-anak dan kecantikan Miss Babe yang terpukau, Johnny Bravo makin jemawa dan berpura-pura menjadi superhero sejati. Namun, masalah besar tiba-tiba muncul saat terdengar teriakan bahwa bank kota sedang dirampok oleh penjahat super permen bernama Sweet Chicks. Polisi yang bertugas di lokasi kejadian malah ikut percaya kalau Johnny Bravo adalah superhero dan langsung pergi begitu saja. Miss Babe dan anak-anak SD pun bersorak menyuruh Johnny Bravo mengalahkan penjahat permen tersebut. Di dalam bank, Johnny Bravo yang tidak punya kekuatan super sama sekali langsung kewalahan. Penjahat Sweet Chicks dengan mudah mengikat tubuh Johnny Bravo menggunakan pecut permen licorice dan melemparkannya ke dalam lubang selokan yang gelap gulita. Saat Johnny Bravo sibuk mengeluh karena bajunya kotor dan digigit tikus, Sweet Chicks nekat menyandra Little Suzy dan mengancam akan mengubahnya menjadi kelinci coklat raksasa. Beruntung, saat Johnny Bravo mencoba membersihkan diri menggunakan selang pemadam kebakaran, tekanan air yang sangat kencang justru melempar dirinya keluar dan menabrak Sweet Chicks tepat di wajahnya. Karena semprotan air yang sangat kencang, tubuh penjahat Sweet Chicks langsung meleleh seketika. Seluruh anak-anak dan Miss Babe bersorak gembira, mengira Johnny Bravo baru saja mengeluarkan jurus penyelamat yang sangat jenius. Meski berhasil menyelamatkan kota secara tak sengaja, harapan Johnny Bravo untuk kencan dengan Miss Babe harus sirna seketika. Tiba-tiba muncul kekasih asli Miss Babe yang jauh lebih tampan dan berotot bernama Pretty Boy. Cerita pun ditutup dengan kepasrahan Johnny Bravo yang cuma bisa pasrah ditemani oleh Little Suzy. Cerita kedua saat Johnny Bravo di dalam pesawat penerbangan. Karena digoda oleh Johnny Bravo yang sok ganteng, seorang pramugari yang kesal tanpa ragu melemparkan Johnny Bravo keluar dari pintu pesawat hingga jatuh melayang bebas dan mendarat tepat di atas tubuh Jungle Boy di tengah hutan rimba. Tabrakan keras itu membuat kaki Jungle Boy patah. Melihat pelindung mereka terluka, seekor kera jahat bernama King Raymond memanfaatkan kesempatan ini buat menghasut seluruh binatang hutan. King Raymond membakar emosi para binatang agar memburu Johnny Bravo dan menjadikannya musuh bersama seluruh isi hutan. Johnny Bravo yang polos dan cuman mencari telepon umum malah kebingungan saat mendadak dikepung dan diserang oleh kawanan binatang liar. King Raymond yang licik kemudian memasang jebakan umpan majalah model seksi. Dasar Johnny Bravo yang mata keranjang, dia langsung masuk dalam perangkap jebakan itu tanpa curiga sedikit pun. Setelah berhasil ditangkap, King Raymond dan para binatang hutan membawa Johnny Bravo buat direbus dan dimakan hidup-hidup. Jungle Boy yang datang pakai tongkat kayu langsung membela Johnny Bravo dan menjelaskan kalau Johnny Bravo tidak sengaja melukainya. Lihat rencananya gagal, King Raymond emosi dan nekat menyandra Johnny Bravo. Tapi di tengah kekacauan, seekor ular hijau kecil yang mengaku beracun nekat menggigit kaki King Raymond hingga kera jahat itu pingsan seketika dan Johnny Bravo berhasil terbebas dari bahaya. Setelah suasana hutan kembali damai dan Jungle Boy dilarikan untuk diobati, Johnny Bravo yang merasa kelaparan langsung mengajak Jungle Boy buat mencari makan. Tapi dasar Johnny Bravo yang tidak hati-hati, saat merangkul Jungle Boy, dia justru mematahkan tangan anak hutan itu secara tidak sengaja hingga menjerit kesakitan. Cerita terakhir saat Johnny Bravo dan sang ibu sedang menikmati waktu santai di tengah hutan. Sang ibu sibuk mendandani Johnny Bravo dengan pakaian unik yang terbuat dari susunan buah cemara. Saat sang ibu pergi sebentar, Johnny Bravo ketakutan mendengar suara serigala dan nekat bersembunyi di dalam sebuah goa gelap. Di dalam goa, Johnny Bravo tidak sengaja merusak koleksi jam dinding milik seekor beruang galak bernama Kronos. Beruang ini punya gangguan jiwa dan mengaku sebagai penguasa waktu yang mengendalikan seluruh jam di dunia. Kronos marah besar karena Johnny Bravo telah membangunkan dirinya lebih cepat dari masa hibernasi. Karena sudah bangun dan tidak bisa tidur lagi sesuai jadwal tahunannya, Kronos memutuskan untuk memakan Johnny Bravo sebagai santapan malam. Johnny Bravo yang panik berusaha merayu Kronos dengan pura-pura menjadi ahli hipnotis hingga menyalakan siaran TV membosankan tentang pohon agar sang beruang bisa tertidur kembali. Namun semua usaha Johnny Bravo gagal total karena Kronos selalu terbangun akibat suara jam alarm dan kerumitan mengatur jam VCR. Kronos yang kelaparan langsung mengejar Johnny Bravo keluar goa. Di tengah pelarian, Johnny Bravo akhirnya bertemu kembali dengan
dengan sang ibu. Melihat ada beruang galak yang ingin menyerang anaknya, sang ibu dengan tenang mulai menyanyikan lagu pengantar tidur yang sangat merdu. Suara merdu sang ibu ternyata punya kekuatan ajaib yang membuat mata Kronos dan Johnny Bravo mendadak berat hingga keduanya tertidur pulas di atas tanah. Melihat anak kesayangannya dan sang beruang tertidur lelap, sang ibu dengan penuh kasih sayang menyelimuti mereka berdua dengan dedaunan, meninggalkan Johnny Bravo yang terpaksa harus tertidur lelap melewati musim dingin yang sangat panjang bersama sang beruang. Ada-ada aja ya kelakuan Johnny Bravo, mulai dari nekat berpura-pura jadi superhero demi memikat guru cantik, terdampar di hutan sampai dikejar binatang liar, bahkan sampai berakhir tidur sepanjang musim dingin gara-gara seekor beruang yang mengaku sebagai penguasa waktu. Kalau menurut kalian, momen mana yang paling kocak di antara ketiga cerita tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe tayang kembali, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita kartun nostalgia seru lainnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Stay safe, stay grateful, jangan lupa selalu dekat dengan Tuhan, sayangi keluarga dan orang-orang di sekitar kalian. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.